Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dada Channel yang akan membahas 10 tentang gerakan bersih-bersih masjid bersama Om Budi. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Budi nih. Nggih, Budi Mojokerto. Kita dari Gerakan bersih-bersih Masjid Mojokerto. Mengupas sedikit tentang gerakan ini yang diketahui sama Om Budi itu apa aja? Nggih. Gerakan bersih-bersih masjid ini saya kira kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat bagi bagi kemakmuran masjid lah ya. Karena apa? Selama ini kalau saya melihat dan yang saya pernah kerjakan di Mojokerto, bahwa masjid-masjid itu memang bersih ya, tapi bersihnya cuma di bawah ya. Untuk yang di plafon, yang di kaca, dan itu biasanya hanya sekedar bersih, kelihatannya aja. Setelah kita mengikuti bersih-bersih masjid, ternyata harus ada hal-hal yang paling penting untuk kita bersihkan supaya betul-betul masjid itu bersih. Seperti halnya ini kaca misalnya kan, sepintas kayak bersih, tetapi ketika kita lihat yang sebenarnya ternyata di kaca tuh banyak jamur, banyak apa. Nah, itu perlu kita bersihkan dengan menggunakan misalnya pakai obat-obat pembersih kaca. Kalau obat pembersih kaca masih kadang-kadang kurang mampu, nah, kita pakai kayak semacam silet itu untuk kita garuk seperti kapi seperti kapi sehingga bersihnya nanti totalitas betul-betul bersih kaca itu. Kemudian ada lagi yang kadang di tempatnya angin itu, loster itu banyak debu-debu. Nah, kita punya alat blower itu untuk kita tiup pakai blower itu kan, nah, sehingga debunya keluar semua. Jadi setiap tempat dan sudut itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Ada tempat-tempat sendiri-sendiri. Seperti untuk membersihkan polaan kaca misalnya ada tersendiri. Untuk membersihkan blower itu loster itu kita punya sendiri, ada alat sendiri. Kemudian untuk membersihkan plafon, kadang-kadang ada sawang-sawang yang kotor itu kalau pakai istilahnya penyangga singgek alat speeder enggak mampu ya. Itu tadi teman-teman yang ahli untuk panjat pakai scaffolding apa pakai apa? Kadang pakai, saya lihat ini ya tempatnya. Kalau misalnya bisa dipanjat pakai untuk panjat tebing itu, ya teman-teman itu pakai alat itu. Tapi kalau pakai scaffolding bisa. Pakai scaffolding. Jadi intinya sebisa mungkin yang bisa dijangkau. Sebisa mungkin yang bisa kita jangkau. Kita upayakan sebersih-bersih mungkin. Selain ini ada pengalaman lagi dari dari kaca, dari poster dan plafon, apalagi yang saya tahu. Misalnya tempat-tempat wudhu ya. Tempat wudhu misalnya, kalau di masjid-masjid sekarang itu kan banyak sebelum masuk ke tempat wudhu ada bak air. Iya. Itu kadang-kadang ya sampai ada yang lumutan itu kan. Karena apa? Dari marbot masjid tenaganya cuma terbatas lah gitu kan. Sehingga kadang-kadang perlu tenaga ekstra. Terus lantai-lantai yang kadang sudah terlalu lama, ada kerak-kerak hitam itu. Nah, itu teman-teman dari gerakan bersih-bersih masjid sudah siap dengan obat dan macam-macam. Sebisa mungkin itu bisa kembali bersih. Seperti kayak baru lagi. Kita usahakan seperti itu. Dan itu cara pekerjaannya gimana? Kalau untuk cara kerjanya ya ada teman-teman kita pakai obat gitu kan,
obat pembersih itu kan, pembersih yang kerak-kerak itu, nah, dibiarkan agak beberapa menit gitu, baru disikat. Kalau disikat nggak mampu, kadang-kadang terlalu lama kalau nyikat gitu, pakai semprot, semprot yang jet, super jet itu kan, dan pokoknya ya kita usahakan bersih lah, bersih. Kan masjid itu kadang-kadang gini juga Mas, pernah kita datang, oh Pak, kita mau ini sebelum mulai awal-awal berdirinya daerah Mojokerto ya, kita cari memang ke masjid, datang ke masjid, menawarkan untuk dibersihkan secara gratis tanpa dipungut biaya, bahkan konsumsi kita pun kita bawa sendiri, gitu kan. Ternyata ada beberapa masjid yang bilang, kita sudah punya marbot Pak, kan gitu. Ternyata ada yang oke Pak, ya, kita dipersilahkan. Ternyata setelah dibersihkan senang juga, karena apa, semuanya secara keseluruhan itu bersih dari totalitas. Kan apa istilahnya, misi apa istilahnya ya, dari teman-teman itu kan kita belajar resik hati melalui resik masjid kan itu. Jadi ya kalau kita sudah bersih masjid ya kita usahakan sebersih mungkin, dan dengan harapan mungkin hati kita itu seperti itu bisa bersih seperti itu, dengan harapan yang seperti itu. Ada beberapa orang teman cerita, doa terbaik itu adalah perbuatan yang bermanfaat untuk suatu kebaikan. Betul. Itu makanya teman-teman ya, urusan kemaslahatan umat Islam kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Ini ada satu pertanyaan, pernahkah Bapak seketika membersihkan itu ada sekiranya membuat hati Pak Udi itu tersentuh dan terenyuh ketika membersihkan dalam satu masjid yang pernah dibersihkan oleh tim gerakan resik masjid Mojokerto bersama Pak Udi? Ada sebagian yang kadang-kadang terenyuhnya itu bukan karena masjidnya, bukan. Terenyuh itu ketika kita membayangkan perilaku kita, kan itu aja. Ketika membayangkan perilaku kita yang mungkin di belakang hari kemarin yang sudah kita lalui itu mungkinkah hati saya ini sekotor apa ya istilahnya, sekotor debu-debu yang nempel ini. Tapi dengan lambat launnya kita selalu istiqomah ini jadi gampang untuk kita membersihkan gimana? Iya, jadi istilahnya dengan harapan debu-debu yang ada di masjid itu paling tidak bisa membersihkan satu debu yang ada di hati saya. Jadi pengalaman Pak Udi ini sudah termasuk banyak kan Pak di masjid, di gerakan resik. Iya, ya lumayan lah, mulai hampir satu tahun sudah sekitar 24 masjid atau 25 itu yang di Mojokerto. Belum yang kemarin di Malang, ikut di Surabaya. Jadi setiap masjid itu versinya berbeda-beda apakah gimana? Kalau di setiap masjid hampir sama sih, kalau untuk misalnya kalau membersihkan kaca, membersihkan apa itu hampir sama ya. Kita melakukan dari ketakmirannya, kalau dari ketakmiran, dari macam-macamnya ya beda-beda ya. Ada yang seneng, ada yang pernah saking senengnya itu menyumbang alat. Masya Allah. Ya, jadi ada tetangga, bukan takmir ya. Dari depan masjid itu ada orang yang punya rezeki lebih mungkin. Setelah kita bersih masjid mau pulang, itu dia nitip
karena saking senengnya lihat masjidnya bersih. Masya Allah. Ini suatu apa namanya perbuatan mulia ya. yang dilakukan Iya. sahabat gerakan Resi Iya. Jadi mulai yang dibersihkan itu kan dari teman-teman, mulai dari dalam masjid sampai luar. Awalnya banyak rumput, dibersihin juga sama teman-teman. jadi masjid itu kelihatan kinclong. Iya, kinclong dari mulai dari dalam sampai luar. Padahal itu kita melayani secara gratis. Apa ya istilahnya, konsumsi kita bawa sendiri. Tapi alhamdulillah kebanyakan kalau warga di sekitar masjid itu ada, setelah kita tahu kerja bakti kayak kerja bakti gitu kan, ya kerja bakti, ada yang ngirim minuman, ada yang ngirim snack apa, ada yang dikirim nasi. Tanya, Pak, berapa orang gitu? Itu dari inisiatif orang warga ya. Kita nggak minta. Kita nggak minta, tapi kalau diberi ya nggak nolak juga. Karena nolak kan saya anggap kurang bagus juga kan. Karena dia juga punya niat baik. Nah, kebetulan yang di Mojokerto itu ada. Setelah kita tahu itu, Pak, peralatannya kurang apa saja ini. Ini masih di ini teman-teman yang kan di inventory teman-teman. Kurang ini nih, Pak, nitip ya. Nitip nggak tahu dikasih amplop berapa. Ini untuk beli peralatan. Masa nggak tahu nominalnya ya? Nggak tahu nominalnya, saya nggak tahu. Nggak tahu teman-teman. Tapi ya alhamdulillah bisa untuk beli apa lah. Untuk kegiatan. Ya untuk kegiatan itu. Alhamdulillah. Kita nggak bisa nolak karena dia juga bilangnya untuk peralatan. Bukan untuk kegiatan. Nanti kalau kegiatan kan untuk beli peralatan. Pak, tolong saya kepingin bantu peralatan. Entah seperti aku ya. Kayak apa namanya alat-alat lainnya. Iya, alat-alatnya. Sehingga ya, cuman dia nggak tahu berupa amplop gitu kan. Ya alhamdulillah dibelanjakan teman-teman untuk peralatan. Ya, termasuk ini ya, apa support banget kepada. Support banget. Nah kemarin yang ngasih itu tadi yang titip alat. Itu kemarin kata teman-teman daftar lagi masjid yang kemarin untuk persiapan tarawih puasa. Masya Allah, untuk bulan depan ini yang akan datang ini. Jadi dia minta, mohon izin tolong masjid saya mau puasa. Puasa lagi. Iya. Sampai segitu. Itu ada yang kemarin sudah ada 3 masjid kalau tidak salah. 3 teman masjid itu yang minta lagi. Tapi karena jadwal kita juga sudah agak padat. Nah, kalau untuk penjadwalan ini dalam 1 bulan berapa kali? 1 bulan kita jadwal 2 kali. 2 kali ya 1 karena teman-teman rata-rata kan sudah keluarga lah, sudah berkeluarga, sehingga kita ada waktu untuk keluarga, kita ada waktu untuk ibadah. Gitu kan. Sehingga kita itu tadi teman-teman gini waktunya untuk keluarga, waktunya untuk ibadah. Tapi kalau misalnya saya nggak ada acara keluarga gitu kan, terus di Mojokerto nggak ada kegiatan bersih masjid, tapi di daerah lain misalnya Jombang atau Gresik, ya kita ngikut bantu di daerah lain. Ini sepengetahuan Bapak, ini di wilayah Jawa Timur ini ada berapa gerakan bersih masjid? Kalau di Jawa Timur itu ada di Malang, ada di Surabaya, ada di Sidoarjo, ada di Jombang, ada di Mojokerto, Gresik, dan rencana kemarin itu waktu kita kumpul di Malang itu rencana Probolinggo sama Jember mau berdiri. Ya, ada teman dari Jember sama teman dari Probolinggo kemarin udah berdiri. Diusahakan Januari kalau tidak salah. Januari sudah bisa karena di Probolinggo. Kenapakah seperti ini kan mau berdiri di mana? Probolinggo ini? Apakah dari pihak GM Mojokerto sendiri akan menyupport ke sana? Iya.
Ya, apa ya? Ya pastilah. Teman dari gerakan resmi masjid yang sudah ada ini, Malang, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang pasti menyupport ke sana. Kan gerakan kita itu saling support. Iya, saling support. Jadi kita itu satu misi gitu. Satu misi. Ya, alhamdulillah dulur sudah mengobrol sebentar dengan beliau, Bapak Udi dari GRM Mojokerto, atas apa yang dilakukan selama ini dan pengalaman yang pernah dilakukan oleh beliau, sekiranya untuk menambah wawasan, terutama untuk pribadi saya sendiri, karena bagian dari resi-resi masjid itu resi hati. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan doa terbaik adalah perbuatan baik yang bermanfaat untuk kebaikan. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resi masjid Istiqomah. Resi masjid Istiqomah. Terima kasih Bapak Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.